Om Swastiastu. Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai aspek keuangan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Ana Agung Ketut Putri Sanjiwani nomor absen 3. Yang kedua yaitu Niluh Putu Febri Darniasi nomor absen 8. Dan yang terakhir, I Gusti Ayu Raka Mausadi nomor absen 31. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bawakan pada malam hari ini yaitu yang pertama, sumber dana dan penggunaan dana. Yang kedua yaitu aliran kas atau cash flow. Yang ketiga berbagai macam biaya dan yang keempat kebutuhan modal investasi. Selanjutnya yaitu sumber dan penggunaan dana. Untuk merealisasikan proyek bisnis, dibutuhkan dana untuk investasi. Dana tersebut diklasifikasikan atas dasar aktiva tetap berwujud seperti tanah, bangunan, pabrik dan mesin-mesin, serta aktiva tetap tak berwujud seperti paten, lisensi, biaya-biaya pendahuluan, dan biaya-biaya sebelum operasi. Di samping itu, aktiva tetap dana juga dibutuhkan untuk modal kerja, yang diartikan sebagai modal kerja bruto atau menunjukkan semua investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar. Beberapa sumber dana yang penting antara lain yang pertama, modal pemilik perusahaan yang disetorkan, yang kedua, saham yang diperoleh dari penerbitan saham di pasar modal, yang ketiga, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar modal, yang keempat, kredit yang diterima dari bank. Dan yang terakhir, sewa guna atau leasing dari lembaga non-bank. Yang kedua yaitu materi aliran kas atau cash flow. Laporan perubahan kas atau cash flow disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu, serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaan lainnya. Kas merupakan aktiva yang paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Prinsip kehati-hatian perlu diterapkan dalam menentukan tingkat likuiditas, karena jika tingkat likuiditasnya tinggi, dapat saja disebabkan oleh tingkat perputaran kas yang rendah. Keuntungannya perusahaan pun rendah. Begitupun pula sebaliknya. Jika tingkat likuiditasnya rendah, atau jumlah kas yang sedikit disebabkan misalnya oleh tingkat perputaran kas yang tinggi, memang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tetapi jumlah tingkat liquidnya jika terjadi kebutuhan dana secara mendadak. Lalu selanjutnya yaitu aliran kas atau cash flow. Penerimaan dan pengeluaran kas ada yang bersifat rutin dan ada pula yang bersifat insidentil. Sumber-sumber pendanaan kas dapat berasal dari yang pertama, hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap, atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. Yang kedua, adanya emisi saham maupun penambahan modal oleh pemilik dalam bentuk kas. Yang ketiga, pengeluaran surat tanda bukti utang, serta bertambahnya utang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Yang keempat, berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya berkurangnya persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai. Dan yang terakhir, adanya penerimaan kas misalnya karena sewa, bunga, atau dividen. Lalu, sedangkan pengeluaran kas dapat disebabkan oleh transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pembelian saham atau obligasi dan aktiva tetap lainnya. Yang kedua, penarikan kembali saham yang beredar dan pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan. Yang ketiga, pembayaran angsuran atau pelunasan utang. Yang keempat, pembelian barang dagangan secara tunai. Yang terakhir, pengeluaran kas untuk membayar dividen, pajak, denda, dan lain sebagainya. Berbagai macam biaya. Konsep cost of capital atau biaya-biaya untuk menggunakan modal dimaksudkan untuk menentukan beberapa besar biaya real dari masing-masing sumber dana yang dipakai dalam berinvestasi. Kita perlu menentukan biaya penggunaan modal rata-rata dari keseluruhan dana yang akan dipakai. Sehingga, berdasarkan hal ini, patokan tingkat keuntungan yang layak atau cut-off rate dari proyek bisnis ini dapat diketahui. Untuk menghitungnya, karena garis besar sumber-sumber pembelanjaan terbagi atas hutang dan modal sendiri, biaya modal dari masing-masing sumber harus dihitung. Misalnya, penilaian investasi dan biaya hutang, aliran kas yang dihitung setelah pajak, demikian pula terhadap biaya modal sendiri.
Rincian analisis biaya dari kedua sumber pembelanjaan dipaparkan secukupnya seperti dituangkan berikut berdasarkan contoh yang baik sekali dari Husnan dan Suarsono 1994, yaitu biaya utang dan biaya modal sendiri. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan biaya utang. Biaya utang jangka panjang maupun jangka pendek dapat dihitung. Misalnya, dengan menggunakan konsep present value, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan perusahaan mengeluarkan obligasi atau surat tanda utang untuk waktu 5 tahun, nilai nominalnya 100.000 dengan tingkat bunga 16% per tahun. Apabila obligasi ini laku dijual seharga 96.000, maka perhitungan biaya utang yang ditanggung perusahaan adalah 96.000 sama dengan 16.000 per 1 plus KD dan seterusnya di pangkat 5 plus 100.000 per 1 plus KD di pangkat 5. Untuk menyelesaikan persamaan ini dapat dilakukan dengan coba-coba dan interpolasi. Kalau kita menggunakan KD sama dengan 18%, maka setelah dihitung sisi sebelah kanan sama dengan akan bernilai Rp93.740 kalau menggunakan KD 17%. Nilai sisi kanan menjadi Rp96.790 yang dicari adalah KD yang membuat sisi kanan persamaan 96.000. Jadi KD yang membuat nilai sisi kanan 96.000 berada di antara 17% dan 18%. Selanjutnya digunakan teknik interpolasi. Hasilnya seperti yang ada di slide. Biaya utang KD ini belum dipotong pajak. Jika akan dipotong pajak dengan notasi biaya utangnya menjadi K dikali D dapat dihitung dengan rumus K dikali D sama dengan KD dalam kurung 1 min T, di mana T adalah tarif pajak. Kalau dimisalkan tarif pajak 30%, maka dengan menggunakan contoh di atas, di mana KD adalah 17,26%, maka KD sama dengan 17,26%, dalam kurung 1 min 0,30 hasilnya 12,0%. Selanjutnya biaya modal sendiri. Biaya modal sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada biaya saham preferen memberikan penghasilan berupa dividen yang tetap kepada pemiliknya yang diambilkan dari laba bersih setelah pajak. Untuk menghitung besar biaya modal saham preferen, dapat digunakan cara yang sama dengan perhitungannya biaya modal hutang. Yang kedua, saham preferen memberikan penghasilan berupa dividen yang tetap kepada pemiliknya yang diambilkan dari laba bersih setelah pajak. Untuk menghitung besar biaya modal saham, preferen dapat digunakan cara yang sama dengan perhitungannya biaya modal hutang. Yang ketiga ada sama dengan biaya dari saham biasa. Bedanya untuk biaya saham biasa memiliki fluctuation cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proses saham, sedangkan menggunakan dana dari laba yang tidak memerlukan biaya. Selanjutnya ada kebutuhan modal investasi. Jika dalam periode yang sama terdapat beberapa usulan proyek yang ternyata layak untuk direalisasikan, sementara itu dana atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi, maka perlu dicari jalan keluar. Salah satunya adalah dengan melakukan urutan prioritas terhadap proyek-proyek itu. Yang pertama ada metode penilaian investasi, yang kedua ada pilihan leasing atau beli, yang ketiga ada urutan prioritas. Metode penilaian investasi. Studi kelayakan terhadap aspek keuangan perlu menganalisis bagaimana perkiraan aliran kas akan terjadi. Pada umumnya, ada 4 metode yang biasa dipertimbangkan untuk dipakai dalam penilaian aliran kas dari suatu investasi, yaitu metode payback, periode, net present value, internal rate of return,
Profitability Index, serta Break-Even Point. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan saya. Baik, selanjutnya metode penilaian investasi. Yang pertama, payback period. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas. Rumus, payback period sama dengan nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih dikali 1 tahun. Kemudian yang kedua, metode Internal Rate of Return atau IRR. Metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa datang atau penerimaan kas dengan mengeluarkan investasi awal. Selanjutnya yang ketiga, metode Net Present Value atau NPV. Net Present Value yaitu selisih antara present value dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih atau aliran kas operasional maupun aliran kas terminal di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang keempat, yaitu metode Profitability Index atau PI. Pemakaian metode Profitability Index atau PI ini caranya adalah dengan menghitung melalui perbandingan antara nilai sekarang dan rencana penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang dari investasi yang telah dilaksanakan. Yang terakhir adalah break-even point. Analisis break-even point adalah suatu alat analisa yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar beberapa variabel di dalam kegiatan perusahaan, seperti luas produksi atau tingkat produksi yang dilaksanakan, biaya yang dikeluarkan, serta pendapatan yang diterima perusahaan dari kegiatannya. Selanjutnya, pilihan leasing atau beli. Dari kepentingan penyewa atau lease, biaya untuk leasing dapat dihitung dengan rumus di bawah ini, di mana NAL sama dengan Net Advantage of Leasing, I0 sama dengan harga mesin atau aktiva tetap, LT pembayaran sewa periodik, DEP jumlah beban penyusutan dalam periode T, KB biaya utang sebelum pajak, T tarif pajak, N umur penyusutan dan umur ekonomis. Di mana kriteria penilaiannya yaitu jika sama dengan 0, maka biaya membeli sama dengan biaya leasing. Jika nilai NAL lebih dari 0, maka biaya membeli lebih besar daripada biaya leasing, dan jika nilai NAL lebih kecil daripada 0, maka biaya membeli lebih kecil dari biaya leasing. Selanjutnya, urutan prioritas. Apabila dijumpai beberapa usulan proyek yang visible atau layak untuk dilaksanakan, padahal hanya akan melaksanakan suatu atau sebagian saja dari usulan-usulan itu karena keterbatasan sumber daya, seperti dana, maka dapat dilakukan pungutan prioritas atau ranking, capital rationing untuk menentukan usulan proyek yang paling layak. Proses pengurutan prioritas ini memiliki beberapa skenario. 5 di antaranya dipaparkan berikut ini. Yang pertama, skenario saling meniadakan. Yang kedua, skenario saling terkait. Yang ketiga, skenario saling bebas. Yang keempat, skenario keterbatasan finansial. Dan yang kelima, skenario biaya efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun kalimat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.